nama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster lagi ya, yang namanya The Crown Clear. Crown Clear, entahlah, namanya agak susah ya. Namanya itu seperti penjaga buku Monstergram ya. Dan ini trade-nya ada yang terlihat bagus sekali. Nanti kita lihat untuk detailnya, dia support atau apapun saya juga nggak tahu ya. Jadi sebelum review saya infokan dulu ya. Bentar, suaranya kenapa kecil sekali. Saya infokan kalau harga diskon member di channel saya tinggal 4.000. Ada yang diskon, nama kalian sudah hijau-hijau nanti ya, di komen ataupun di live saya ya. Yang bermain bounty-an ya, semoga semangat kalian, semoga beruntung bisa ngekill ya. Nah, kita akan review si The Crown Clear ya. Skillnya seperti ini, yang mau tak pakai kurang lebihnya seperti biasa ya. Kalau mau ditiru silahkan. Dia adalah spesialisnya apa? Dia adalah spesialis controller ataupun support tipe controller yang berelemen magic dan elemen metal. Maka dia akan lemah terhadap elemen natur dan juga elemen natur ya. Jadi kalau pakai The Crown Clear nanti tak sarankan pakai tanker satu yang punya mega tahun. Jaga-jaga kalau attackernya musuh ada yang punya seperti attacker elemen natur ya. Jadi nanti strong sekali, sakit sekali, kasihan untuk The Crown Clear. Kalau kalian pakai The Crown Clear ini sekarang ya, itu masih bagus sekali karena memang masih era terbaru. Era Historia itu masih berjalan belum lama. Jadi ini masih bagus juga buat kalian yang punya. Paling tak sarankan, sangat tak sarankan dipakai, nggak apa-apa. Ini paling the best ya. Paling the best. Nah, dia bisa memberikan efek cooldown aktivasi dan juga time stop. Coba bagus gak? Bagus sekali ya. Jadi dia bisa mengaktifkan cooldown untuk semua musuh, bisa memberikan efek time stop ke semua musuh. Kalian ingat, aktif cooldown dan juga time stop itu jarang sekali ada trade-nya ya. Jadi kalau time stop itu yang bisa nge-counter trade-nya adalah kebal kontrol. Kalau kebal cooldown aktivasi itu adalah kebal dari cooldown seperti biasa, punya Craig Moonwalker ya. Nah, untuk elemennya ini, untuk level 100 dia sudah mendapatkan trade yaitu Bulwark, dimana Bulwark itu mempunyai peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Ini kalian bisa gabung dengan combo skill-skill yang bisa menurunkan akurasi, seperti support yang bisa memberikan efek daze, minor blind atau blind, ataupun dikombo dengan attacker yang punya tortur berupa Sunstorm, Sunburn dan juga Hellfire. Jadi itu menurunkan akurasi semuanya. Ini 50% contoh digabung dengan Hellfire yang 25% mengurangi akurasi, totalnya 75. Itu udah tinggi sekali. Di atas 50 itu udah tinggi. Nggak usah dikombo pun, ini Bulwark ini sudah bagus ya. Kalau dipukul musuh kita punya peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset atau miss. Jadi nanti kerusakannya itu nggak ada yang masuk, tortur, kontrol ataupun debuff itu nggak ada yang masuk semua kalau miss ya. Jadi nanti akan menjengkelkan sekali. Level 110 dia sudah mendapatkan kebal dari stun, dimana ini akan kebal dari stun dan juga mega stun, dua kontrol itu. Selain itu tetap saja masuk corruption, VR, baby reservasi, possession dan lain-lain, dan juga versi meganya itu tetap saja masuk ya. Tetap saja lumayan karena memang ada tambahan dan dia juga punya trade yang bagus. Level 130 cooldown immunity. Nah, ini kalau seperti ini berarti dia kebal dari efek cooldown aktivasi seperti skill yang pertama, mengaktifkan cooldown skill untuk semua musuh. Jadi dia kebal dari seperti itu ya. Dan ini harus diingat, ini adalah SC atau bisa dibilang status caster. Jadi ini bisa aktif kalau si The Crown Clear itu baru mendapatkan giliran yang pertama. Kalau belum mendapatkan giliran yang pertama maka belum aktif ya, seperti itu. Nah, untuk The Crown Clear sendiri ini, yang paling tak sarankan runnya adalah run penambahan kecepatan semuanya ya. Levelnya 9-10 karena memang eranya masih baru, masih sangat worth it. Skillnya masih sangat mumpuni, ini sangat-sangat bagus buat push trophy. Boleh di rank up sampai level 150, level max sangat-sangat disarankan ya. Ini bagus sekali, dipakai di cavern sangat bagus juga ya. Jadi memang jos ya. Level 9 3 biji warna kuning ataupun level 10 ya. Kalau punya run banyak bisa dimutate dengan penambahan darah semuanya biar darahnya tebal, karena memang dia support darahnya tipis. Kita langsung bahas untuk special skill, karena untuk skill 1, 2, 3, 4 efeknya banyak sekali. Kita bahas di Dengwon sekalian diuji coba. Special skill ataupun ultimate skill, unforgettable history, artinya tidak bisa
apa ya, tidak bisa melupakan history itu kayak riwayat ya gitu ya. Bagus. Nah, ini memberikan kerusakan very heavy ataupun bisa dibilang urutan 3,5, sedang mendekati ke besar berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek tortur berupa curse dan juga ignition, dan juga satu efek kontrol berupa mega stun ya. Curse ini memberikan kerusakan 10% ya dari total darahnya musuh. Setelah itu musuhnya akan kehilangan 20%, jadi double di next giliran ya. Yang giliran pertama akan kehilangan 10%, yang kedua, giliran kedua itu kehilangan 20%. Itu adalah efeknya curse ya. Jadi bagus sekali ini counter hero-hero ataupun monster-monster yang punya darah tebal ya, ini bagus sekali. Untuk ignition ini memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran selama 2 giliran ya, itu. Nah, kalau untuk mega stun sendiri, monster musuh itu akan kalah dalam 2 giliran. Di waktu ini kalian bisa mukulin musuh sepuasnya dan juga bisa membalikkan keadaan ya. Ini masih sangat-sangat bagus, sangat-sangat worth it juga, sangat-sangat disarankan ya. Nah, kita langsung bahas untuk reliknya. Untuk ultimate-nya tadi sangat bagus. Untuk reliknya paling tak sarankan menggunakan Mug Staff, dimana Mug Staff ini pasif skill satunya memberikan penyembuhan stamina ataupun pengisian stamina. Jadi kalau pakai Mug Staff jangan takut staminanya habis walaupun musuhnya punya relik penyedot stamina ya, itu paling bagus, nggak usah khawatir ya. Jadi untuk pasif kedua ini dia bisa memberikan efek nightmare ke musuh. Kalau The Chronicler itu memberikan kerusakan ke musuh entah dengan skill berapapun, tipe apapun, one enemy ataupun multiple enemy, tetap saja semua musuhnya akan terkena nightmare yang berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen tanah dan juga menghilangkan 10% dari total stamina setiap giliran selama 4 giliran. Paling bagus ya, itu paling tak sarankan. Untuk yang kedua ini Volcanic Trap. Kenapa Volcanic Trap? Karena Volcanic Trap ini kalau dipukul oleh musuh yang punya reliknya itu langsung nyedot staminanya musuh sampai habis ya. Ini untuk kalau levelnya level 1 cuma 30 ngilanginnya ya. Level 45 itu butuhnya banyak, jadi tak contohin buat level 1 saja. Saya baru ada untuk level 44 ini ya. Nah, untuk si Volcanic Trap sendiri ini punya pasif kedua, yaitu setelah dia mendapatkan giliran dia memberikan efek tortur ke semua musuh. Entah gilirannya dipakai ngisi stamina, buat menyembuhin darah rekan tim ataupun memberikan kontrol ke musuh. Pokoknya mendapatkan giliran saja yang mempunyai relik ini langsung memberikan efek tortur acak untuk semua musuh. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Sangat-sangat bagus ya. Nah, yang pertama namanya Mug Staff, yang kedua namanya adalah Volcanic Trap itu ya. Relik sudah, rune juga sudah, lain-lain juga sudah ya. Kita langsung uji coba saja untuk skillnya. Harusnya sangat bagus ya, memang sangat bagus. Enggak memang harusnya ya, memang bagus ya, sangat-sangat bagus itu. Coba di sini saja. Eranya masih baru, masih hangat sekali, jadi masih sangat tak sarankan. The Chroin, elemennya magic ya, elemen magic. Bentuknya kekar ya, padahal dia support ya, mirip tanker. Skill pertama, Underworld Sins. Dia memberikan kerusakan moderate, urutan kedua berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur 1 biji, yaitu curse. Ya, kalau pakai skill 1 nanti dikasih nightmare juga dengan efek aktivasi dari relik yang tadi. Namanya adalah Mug Staff. Jadi sekali pukul memberikan efek 2 tortur, curse dan juga nightmare. Setelah itu musuhnya akan kehilangan ataupun bisa dibilang cooldown aktivasinya aktif, ataupun skillnya seperti ini ya. Ini kan skillnya punya cooldown semuanya 2, 3 tadi, ini 2 lagi, itu semuanya aktif semua musuh. Jadi musuhnya nanti udah pasti recharge ataupun ngisi stamina kalau nggak ada cooldownnya yang 0 ya. Itu masih bagus sekali. Nah, ini sangat-sangat worth it sekali, masih sangat-sangat bagus sekali ya. Skill kedua memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama ya, berelemen magic untuk 1 musuh saja. Setelah itu memberikan efek time stop, dimana time stop ini musuhnya nanti akan kalah dalam 1 giliran. Setelah itu dia mendapatkan giliran lagi, mendapatkan ekstra giliran. Nah ini, jadi Hoirmaster, The Chronicler kalau pakai skill 2 langsung bisa pakai skill yang lain lagi ya, itu yang paling bagus. Makanya saya bilang tadi ini support yang the best juga ya. Nah, untuk skill ketiga Past Dragons, stamina 42, cooldownnya 2.
Dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kerusakan kedua berelemen metal untuk satu musuh. Setelah itu dia memberikan efek cooldown aktivasi seperti tadi, dan juga efek curse seperti tadi juga, dan juga memberikan efek Nanovarius. Nah ini juga bisa buat aktivasi juga untuk relik yang namanya Mugstaff ya, untuk nightmare-nya. Nah, Nanovarius sendiri ini adalah High Torture, dimana High Torture itu memberikan kerusakan 10% berelemen metal setiap giliran selama 3 giliran ya. Pasifnya yang High Torture. Kenapa? Musuh yang terkena efek Nanovarius itu musuhnya akan tidak bisa memberikan efek positif. Contoh memberikan efek positif seperti evasion, damage proteksi, space time, double damage, triple damage, efek hater, dan lain-lain. Pokoknya efek positif yang warna hijau atau warna hitam di bawah bar stamina musuh itu nggak bisa dipakai ya, itu yang paling bagus. Nah untuk skill keempatnya ini sangat-sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang sangat bagus? Ini bisa dikombo juga dengan reliknya kan. Dia memberikan kerusakan kedua berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek kontrol berupa time stop dan juga efek Nanovarius ya, ini bagus. Jadi nanti semua musuh nggak bisa pakai efek positif ya, karena terkena Nanovarius, terkena kerusakan juga, dan juga kehilangan 10% dari stamina, karena ini bisa mengaktifasi reliknya tadi ya. Time stop ini semua monster musuh akan kalah dalam satu giliran. Paling jos sekali. The Chronicler sangat-sangat tak sarankan kalau kalian di rank up sampai level maksimal ya. Dipakai dimanapun masih sangat worth it sekali. The Chronicler ataupun Osiris, kalian pilih. Dua support itu adalah support terbaik di era Historia ya. Jadi ini untuk animasinya seperti ini. Dari desainnya saya sangat suka. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk reviewnya segini saja. Saya sangat-sangat berterima kasih juga buat yang sudah like, komen, dan share, dan juga yang paling penting yang sudah memberikan kritik dan saran, dan yang sudah bergabung dengan channel saya ya, karena sekarang lagi turun harga tinggal 4.000, nama kalian sudah hijau-hijau ya. Nah kan bagus sekali. Jadi musuhnya nggak bisa gerak sama sekali kalau pakai Chronicler.